Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, di sini saya akan membahas konsep demokrasi Indonesia dan negara konstitusi. Mau tahu apa itu demokrasi? Ayo ikuti. Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintah di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi Pancasila sebagai dasar. Demokrasi di Indonesia dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri utamanya yaitu musyawarah, kebersamaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban warga negara. Inti dari demokrasi yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, partisipasi warga negara. Rakyat berhak memilih pemimpin, mengawasi pemerintahan, dan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, kebebasan dan kesetaraan. Setiap warga negara memiliki hak untuk sama dalam hukum dan politik. Yang keempat, pemerintahan berdasarkan hukum. Pemerintahan wajib menjalankan kebijakan sesuai aturan yang berlaku. Dan yang kelima adalah perlindungan hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Kesimpulannya, konsep demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berakar pada nilai Pancasila, menjunjung kedaulatan rakyat, supremasi hukum, HAM, musyawarah, serta keadilan sosial. Pemilu hanyalah salah satu unsur, sedangkan demokrasi secara utuh mencakup nilai sistem dan budaya politik yang sehat. Negara konstitusi atau yang disebut dengan constitutional state. Negara konstitusi adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan pada konstitusi atau undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi. Ciri-ciri negara konstitusi adalah pemerintahan berdasarkan hukum atau yang disebut dengan rule of law. Semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Kedua adalah pembatasan kekuasaan. Konstitusi menetapkan batas-batas kewenangan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, perlindungan hak warga negara. Hak dan kebebasan warga negara diatur secara jelas dalam Konstitusi Hak Asasi Manusia. Yang keempat adalah peradilan dan independen. Lembaga yudikatif, MA atau MK, bebas dari intervensi politik sehingga dapat menegakkan keadilan. Yang kelima, pemerintah dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban melalui lembaga legislatif, peradilan, dan rakyat melalui pemilu. Hubungan demokrasi Indonesia dengan negara konstitusi. Demokrasi Indonesia berjalan di dalam kerangka negara konstitusi. Artinya, kedaulatan rakyat tidak dijalankan secara bebas tetapi diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi, pemilu, pemerintahan, kekuasaan, dan hak asasi manusia harus sesuai dengan ketentuan konstitusi. Pancasila menjadi dasar moral, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum yang mengikat. Demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal, tetapi demokrasi yang didasarkan pada nilai, hukum, dan moral bangsa sendiri. Nah, itu tadi adalah pengertian demokrasi dan negara konstitusi. Jadi kesimpulannya di sini yaitu demokrasi Indonesia, demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menekankan musyawarah, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Sedangkan negara konstitusi adalah negara yang kekuasaannya dibatasi oleh Undang-Undang Dasar agar hak warga negara terlindungi dan pemerintahan berjalan berdasarkan hukum. Keduanya berkaitan. Demokrasi Indonesia dijalankan dalam kerangka negara hukum dan konstitusi. Baik, jadi itulah tadi konsep demokrasi Indonesia dan negara konstitusi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.